Halo kakak, berhubung ini adalah kisah novel jadi kemungkinan video dan narasi tidak sama, dukung like, komen dan subscribe kakak, semoga bisa terhibur, selamat mendengarkan. Dunia api spiritual langit yang terbakar, di benua vulkanik di ujung utara, di daerah yang disebut pegunungan langit terbakar, Xiaoyan diam-diam melayang di atas langit, melihat berapa banyak orang yang ada di bawah. Ada jutaan gunung berapi yang sangat besar, dan mau tidak mau saya mengangkat alis sedikit. Banyak dari gunung berapi ini yang masih meletus. Kekuatan yang disebabkan oleh letusannya yang bersamaan sedemikian rupa sehingga bahkan gunung berapi terkuat di surga pun tidak berani mendekat dengan mudah. Ini memang daerah dengan atribut api terkaya di seluruh dunia. Sungguh luar biasa, bahkan Xiaoyan sedikit terkejut dengan suasana panas di sini. Lagi pula, tidak banyak magma di dunia yang dapat mempengaruhi Tianzizun kekuatan spiritual dalam tubuhnya. Dan dia juga bisa melihat bahwa kekuatan itu meletus oleh salah satu gunung berapi ini saja sudah cukup untuk melukai makhluk tertinggi tingkat tinggi yang biasa, bahwa yang kuat di langit sekilas akan sangat kuat. Benua vulkanik ini juga merupakan salah satu persimpangan antara dunia seribu besar dan ras jahat di luar wilayah tersebut. Namun, tidak ada orang kuat yang ditempatkan di sini karena hanya sedikit orang yang dapat menahan fluktuasi yang begitu besar dalam waktu yang lama. Gunung berapi juga telah menjadi penghalang alami bagi dunia. Bahkan orang-orang dari suku jahat di luar wilayah tersebut tidak berani melewati kawasan ini sesuka hati. Oleh karena itu, meskipun benua vulkanik ini sangat kaya akan energi atribut api, tidak ada yang memilih untuk berlatih di sini. Kecuali ras khusus yang disebut suku pemakan api, tidak ada makhluk lain sama sekali. Xiaoyan telah mencapai alam surga tingkat orang suci tertinggi, dan jika dia memiliki tubuh pelindung Kaisar Yan di tubuhnya, saya khawatir dia tidak akan bisa mendekati tempat ini dengan mudah. Xiaoyan menarik napas panjang, lalu memanggil jimat leluhur api dan mengirimkannya ke langit di atas gunung berapi untuk memperkuat kekuatan Flame Ancestral Talisman. Meskipun ini hanyalah api biasa, energi yang terkumpul masih sangat menakutkan. Sambil memisahkan jimat leluhur api untuk menyerap energi gunung berapi, Xiaoyan juga memanggil Kaisar Yan untuk melindungi tubuhnya sendiri dan menyelinap ke dalam gunung berapi yang sangat besar. Gunung berapi ini adalah gunung berapi terbesar di seluruh dunia, bernama Gunung Ventian. Keadaan letusan aktif selama puluhan ribu tahun. Bahkan seluruh pegunungan terbentuk oleh magma yang meletus. Meskipun sekarang tidak aktif, ia dapat menjadi aktif kembali kapan saja. Ini juga salah satu alasannya suku-suku jahat di luar wilayah dan lainnya tidak berani mendekati tempat ini. Alasan mengapa Xiaoyan datang ke sini adalah karena dia datang ke Burning Sky Mountain, karena dia tahu bahwa jauh di dalam gunung berapi aktif terbesar di dunia, terdapat nyala api yang sangat kuat yang tersembunyi 3 teratas di seluruh dunia. Jika bisa diintegrasikan ke dalam Kaisar Yan, kekuatannya pasti akan ditingkatkan ke level lain. Sejak Xiaoyan naik ke dunia seribu besar, dia telah melihat banyak orang kuat yang juga menggunakan atribut api. Sejauh ini, api terkuat yang dia temui secara alami adalah api iblis suci dari Kaisar Iblis Suci. Tidak bisa dibandingkan dengan Kaisar Yan di tangannya, yang tentu saja membuat Xiaoyan sangat tidak puas. Meskipun kekuatannya telah meningkat pesat sekarang, dan dia juga merupakan orang suci tertinggi surga, dan tidak perlu lagi takut pada Kaisar Iblis Surga Suci, dia tidak mau kalah dari lawannya dalam aspek yang paling dia banggakan. Tujuan utamanya kali ini adalah untuk mengumpulkan beberapa api yang lebih kuat sehingga api kekaisarannya dapat ditingkatkan lebih lanjut. Oleh karena itu, api spiritual pembakaran langit, yang menempati peringkat kedua di dunia, telah menjadi target utama Xiaoyan. Adapun mengapa Xiaoyan tahu bahwa ada api yang begitu kuat di bawah pegunungan Ventian, itu bukan karena kemampuan intelijen yang luar biasa dari domain api tak berujung, tetapi karena salah satu mayat Kaisar Iblis yang dia telan sebelumnya berselingkuh dengan Ventian. Pemilik terakhir dari api roh bertengkar dengannya dan membunuhnya di sini. Setelah Xiaoyan melahap tubuhnya, kenangan itu juga diperoleh oleh Xiaoyan. Pada saat ini, Kaisar Iblis Suci tidak mengetahui bahwa rencana lama mereka telah diketahui sepenuhnya oleh Xiaoyan, dan Xiaoyan juga telah merumuskan rencana lain berdasarkan rencana mereka keluarkan semua ras jahat dari luar wilayah. Kekuatan api spiritual langit yang membara sangat kuat. Jika yang tertinggi surgawi ada di sini, bahkan jika ditemukan, akan sulit untuk menundukkannya. Namun, Xiaoyan sendiri juga ahli dalam bermain api, dan kekuatannya dibandingkan dengan pendahulunya. Masternya jauh lebih tirani,
jadi memurnikannya tidak terlalu berbahaya. Api spiritual langit terbakar ini memang layak mendapat peringkat tinggi di dunia. Dengan kondisi Xiao Yan saat ini, setelah menyempurnakannya, dia benar-benar merasa kekuatannya sepertinya telah meningkat pesat. Anda tahu, setelah mencapai Saint Grade Heavenly Supreme, sangat sulit untuk ditingkatkan. Bahkan jika banyak Saint Grade Heavenly Supremes menghabiskan ratusan atau bahkan ribuan tahun, sulit untuk meningkatkan Xiao Yan sekarang untuk menjadi orang suci, dia telah merasakan sulitnya peningkatan level ini. Namun, jika dia dapat memurnikan beberapa api lagi seperti api spiritual langit terbakar, Xiao Yan yakin bahwa dia dapat dipromosikan ke tingkat menengah kelas suci dalam waktu yang sangat singkat. Api spiritual langit yang membara tingkat api ini bisa dikatakan sesuatu yang bisa ditemui tetapi tidak bisa dicari. Jika memang bisa mendapatkan api serupa dengan begitu mudah, itu akan terlalu luar biasa. Setidaknya dalam kesan Xiao Yan, satu-satunya hal yang dapat menyaingi api spiritual langit yang terbakar adalah api iblis suci dari Kaisar Iblis Surgawi Suci lebih kuat dari api spiritual langit terbakar. Itu lebih kuat, tapi Xiao Yan tidak mempedulikannya. Api spiritual langit terbakar tunggal mungkin masih bukan tandingan api iblis suci, tapi setelah digabungkan dengan Kaisar Yan, api itu menjadi lebih kuat, cukup pasti untuk menghancurkannya sampai mati. Adapun api iblis suci, Xiao Yan telah mengatakan sebelumnya bahwa cepat atau lambat, dia akan mengambil api itu dari tangan Kaisar Iblis Suci. Setelah menyempurnakan api spiritual langit yang terbakar, Xiao Yan juga menyingkirkan jimat leluhur api yang menyerap energi di dalam kawah, dan kemudian dengan cepat bergerak menuju area lain. Tujuannya keluar kali ini bukan hanya untuk menemukan api untuk memperkuat Kaisar Yan, selain itu, hal lainnya adalah membuat nama untuk diri sendiri. Tentu akan sangat bagus jika Anda memiliki keduanya. Benar-benar ada satu tempat di dunia yang dapat memenuhi dua kondisi Xiao Yan pada saat yang sama, dan itu adalah klan roh api. Suku roh api berbeda dengan suku roh es yang sedang mengalami kemunduran. Dikatakan bahwa ada nenek moyang dalam suku tersebut yang pernah ikut serta dalam perang besar di zaman dahulu, pengendalian tembakan mereka tidak ada bandingannya di dunia. Dengan teknik ini, hampir tidak ada kekuatan yang berani memprovokasi mereka, tetapi Xiao Yan ingin memberitahu mereka bahwa sekarang mereka memilikinya. Suku roh api terletak di benua roh api di barat daya dunia seribu besar. Sebagai ras super terkenal di dunia seribu besar, suku roh api tidak sebesar itu disebut ada 10 superkontinen, tetapi mereka juga sangat besar. Meskipun tidak sebaik yang disebut 5 ras kuno, sangat sedikit orang yang berani memprovokasi ras ini. Berbeda dengan suku roh es yang mulai mengalami kemunduran, suku roh api masih mempertahankan kekuatan terkuatnya hingga saat ini. Alasannya karena di antara suku roh api terdapat nenek moyang yang telah mengasingkan diri selama puluhan ribu tahun. Leluhur telah mencapai tingkat tertinggi surgawi bertahun-tahun yang lalu. Setelah dia, klan roh api melahirkan banyak pria super kuat, membuat ras ini sangat terkenal di dunia yang memiliki banyak reputasi ras. Mungkin karena semua orang di suku roh api memupuk kekuatan spiritual atribut api, seluruh benua roh api telah diubah menjadi zona vulkanik yang cocok untuk tempat tinggal para pembudidaya atribut api. Tidak ada gunung berapi raksasa seperti pegunungan Ventian. Namun, pada hari ini, langit di atas benua roh api diselimuti oleh kekuatan mengerikan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Momentum ini seperti naga besar, membuat semua makhluk di benua roh api merasakan ketakutan dari lubuk hati mereka yang paling dalam hanya berasal dari seorang anak laki-laki berambut hitam yang terlihat berusia tidak lebih dari 20 tahun. Siapa yang mulia, mengapa Anda ada di sini? Aura ini membuat pemimpin klan roh api, yang kekuatannya telah mencapai tingkat tertinggi surgawi, merasa berdebar-debar. Oleh karena itu, dia secara pribadi maju untuk mencoba bernegosiasi dengan yang lain demi konservatisme. Dia juga mengeluarkan beberapa tetua dari klan yang juga telah masuk ke dalam tertinggi surgawi, untuk mencegah pemuda misterius ini memberontak. Meskipun anak laki-laki berambut hitam ini terlihat sangat baik dan tidak bermaksud agresif, pemimpin klan roh api merasakan penindasan yang sangat menakutkan darinya. Sekarang dia adalah tian tingkat spiritual tingkat akhir, tetapi menghadapi ini anak muda, dia masih merasa aura seluruh tubuhnya ditekan. Ini cukup untuk membuktikan bahwa orang ini setidaknya adalah orang yang kuat di surga tingkat abadi tertinggi. Tetapi kapan pemimpin surgawi yang begitu muda dan berkuasa muncul di dunia? Kenapa dia tidak tahu? Apakah itu dibudidayakan oleh suatu ras kuno? Kaisar Iblis Xiao Yan, yang berada di alam api tak berujung, datang ke dunia untuk pertama kalinya.
Dia ingin mendapatkan ketenaran, jadi dia datang mengunjungi klan roh api dan ingin mempelajari keterampilan pengendalian tembakan para bangsawan. Xiao Yan bukan karena pihak lain. Meskipun beberapa penguasa surgawi sudah cukup untuk memusnahkan beberapa kekuatan super, bagi Xiao Yan, yang telah mengalami pertempuran royal dari suku jahat di luar wilayah, itu tidak layak untuk disebutkan sama sekali. Kaisar Iblis Xiao Yan, wajah beberapa tetua klan roh api sedikit berubah. Mereka tidak memiliki kesan tentang nama wilayah api tak berujung, tapi mereka sangat akrab dengan gelar Kaisar Iblis. Tokoh tingkat raja dari suku jahat menyebut diri mereka Kaisar Iblis. Mungkinkah orang dari wilayah api tak berujung ini adalah anggota suku jahat di luar wilayah? Tidak, dia tidak memiliki aura iblis dari suku jahat di luar wilayahnya. Dia seharusnya tidak menjadi anggota suku jahat. Pada saat ini, penatua tertinggi menggelengkan kepalanya dan menyangkal spekulasi semua orang masih muda, dia memiliki hubungan dengan dunia luar. Saya telah bertarung dengan orang-orang dari suku jahat dan saya memiliki pemahaman tentang karakteristik mereka. Jadi saya yakin orang di depan saya bukan dari suku jahat di luar wilayah. Bahkan jika dia bukan anggota suku jahat di luar wilayah, itu tidak berarti dia bisa melakukan apapun yang dia inginkan di wilayah kita. Menurut pendapatku, kita harus mengusirnya. Seorang penatua tertinggi yang pemarah menyarankan api mereka klan roh ada di dakian dunia dianggap memiliki status tinggi. Jika ada kucing atau anjing yang bisa masuk dan memprovokasi mereka, maka mereka benar-benar dipandang rendah. Orang ini setidaknya sekuat surga tertinggi tingkat abadi. Siapa di antara kalian, kecuali leluhur, yang dapat mengusirnya? Pemimpin klan roh api mendengus dingin dan bertanya. Ini, pengunjung adalah tamu. Karena pihak lain ingin bersaing dengan kita dalam seni mengendalikan api, bagaimana jika kita bersaing dengannya? Pada titik ini, pemimpin suku roh api juga punya raut wajahnya. Dia tampak sombong. Suku roh api terkenal dengan keterampilan pengendalian tembakannya. Jika anak ini mengira dia bisa mengambil keuntungan karena kekuatan spiritual tingkat tinggi, dia salah besar. Tunggu sebentar, jika itu hanya sebuah kompetisi, itu akan terlalu membosankan. Bagaimana kalau kita menambahkan kesenangan? Melihat pemimpin suku roh api menyetujui permintaannya untuk sebuah kompetisi, Xiao Yan pun menunjukkan senyuman dan berkata, kami memiliki pertarungan api sebagai tema kami. Jika bangsawan kalah, bagaimana kalau memberi saya api suci yang menekan klan? Pantas saja Anda akan datang mengunjungi klan roh api kami. Ternyata ini idenya, karena ini adalah pertarungan perjudian, lalu bagaimana jika kamu kalah? Setelah mendengar permintaan Xiao Yan, pemimpin suku roh api juga mencibir, dan para tetua tertinggi lainnya memiliki kemarahan di wajah mereka, tidak peduli bagaimana emosi mereka. Api ilahi penekan klan-klan roh api termasuk yang terbaik di seluruh dunia. Selama puluhan ribu tahun terakhir, banyak orang kuat telah mencoba memanfaatkannya. Jika seorang pemuda tidak takut dengan kekuatan Xiao Yan, dia pasti sudah mengambil tindakan untuk mengusir mereka. Bagaimana dia bisa berbicara dengan Xiao Yan dengan tenang di sini? Jika aku kalah, aku akan memberikan api ini kepada para bangsawan, kata Xiao Yan, perlahan membuka telapak tangannya, dan kemudian, api merah yang cukup untuk membakar seluruh ruangan menjadi kehampaan. Muncul ekspresi semua orang klan roh api di tempat kejadian berubah. Ini adalah api spiritual langit yang terbakar. Pantas saja mereka begitu terkejut. Lagi pula, api spiritual langit yang terbakar memiliki reputasi yang hebat di dunia, jauh lebih kuat dari api suci klan mereka. Klan roh api juga telah mengirimkan banyak orang kuat untuk mencoba menemukan api ini, namun pada akhirnya mereka semua tidak menemukan apapun. Tanpa diduga, api itu akan muncul di tangan pemuda misterius ini. Awalnya, pemimpin klan roh api siap untuk menolak taruhan Xiao Yan, tetapi setelah Xiao Yan memanggil api spiritual langit yang terbakar, dia menelan kata-kata yang keluar dari mulutnya lebih kuat dari Xiao Yan. Api ilahi penekan klan mereka bahkan lebih kuat. Jika aku bisa memenangkan api ini, itu pasti akan cukup untuk membuat klan roh api semakin kuat. Faktanya, jika pemimpin klan roh api tidak mengetahui bahwa Xiao Yan lebih kuat darinya, akan sulit bagi mereka untuk menangkapnya dengan barisan mereka api spiritual langit dengan paksa, dan mereka berjuang. Setelah beberapa saat, pemimpin suku roh api juga mengertakkan gigi dan berkata, oke, saya akan menerima taruhan Anda. Juga yang terbaik di dunia. Dia mungkin kalah dari anak kecil yang dikenal ini. Melihat bahwa pemimpin klan roh api menyetujui permintaannya, sudut mulut Xiao Yan juga sedikit terangkat. Jika demikian,
kemungkinan besar orang-orang ini akan menolaknya. Bagaimanapun, mereka tidak bodoh, tetapi jika manfaatnya cukup, itu akan cukup untuk membuat mereka mengambil risiko, dan api spiritual langit yang terbakar adalah alat tawar-menawar yang dia gunakan untuk merayu orang-orang ini. Pemimpin klan, seberapa besar peluangmu untuk menang? Tanya seorang tetua yang lebih berhati-hati. Dia merasa karena Xiao Yan berani mengusulkan metode perjudian ini, dia harus memiliki tingkat kepercayaan tertentu jika pemimpin klan mereka kalah. Jika demikian, api ilahi tidak hanya akan diekspor dari klan, tetapi klan roh api juga akan didiskreditkan di dunia. Kami akan menang. Pemimpin klan roh api tidak menjawab secara langsung, tapi mengeluarkan pernyataan kemenangan. Dia mengambil langkah ke depan, memegang telapak tangannya, dan api merah tiba-tiba keluar dari tubuhnya, dan akhirnya mengembun menjadi seekor harimau dengan ukuran puluhan ribu kaki di atas kepalanya, menatap dingin ke arah Xiao Yan, karena Yang Mulia ingin untuk mengajariku keterampilan pengendalian api klan roh api, maka aku akan membodohi diriku sendiri. Melihat ini, Xiao Yan juga sedikit mengangkat alisnya. Klan roh api ini memang yang paling mahir dalam roh yang dikaitkan dengan api di dunia. Untuk ras dengan kekuatan yang kuat, tangan ini saja sudah cukup untuk membuat beberapa makhluk abadi merasakan penindasan yang kuat. Namun, sayangnya kendali api Xiao Yan juga semurni api tidak akan mengajukan permintaan taruhan ini jika dia tidak yakin. Dengan sedikit ketukan di jarinya, tanda merah menyala di ujung jarinya. Saat rune itu menggeliat, ia berubah menjadi binatang api yang ganas, menggigit harimau di langit menggunakan kaisar yang sama sekali untuk mengalahkan lawan pada level ini. Hanya mengandalkan kekuatan jimat leluhur api saja sudah cukup untuk menekannya. Pemimpin suku roh api jelas menyadari hal ini. Melihat harimau api yang mundur, dia sedikit mengernyit. Lalu dia melambaikan lengan bajunya dan ratusan api aneh melayang pada saat yang bersamaan binatang api. Dia melancarkan serangan terhadap jimat leluhur api. Tangan ini saja sudah cukup untuk menunjukkan betapa terampilnya pemimpin suku roh api dalam seni mengendalikan api sendirian datang untuk mengubah semuanya. Ini menarik. Melihat ratusan binatang api, Xiao Yan menunjukkan senyuman. Kemudian, dengan jentikan jarinya, lebih dari 20 api terbang keluar dari ujung jarinya. Akhirnya, mereka juga berubah menjadi binatang buas yang menyala-nyala bentuk di udara, menghadap binatang api dari pemimpin klan roh api. Api seperti itu persis dengan 22 jenis api aneh yang dikumpulkan Xiao Yan di benua Doqi. Meskipun kuantitasnya tidak sebaik lawan, kualitasnya tidak diragukan lagi menghancurkan lawan dari suku roh api. Binatang api yang dipanggil juga runtuh satu persatu. Kecuali binatang api yang dipadatkan oleh jimat leluhur api di sisi Xiao Yan, binatang api lainnya tidak menunjukkan tanda-tanda kerusakan di atas angin. Saat binatang api terakhir tercakar berkeping-keping, pemimpin klan roh api menjadi sangat pucat. Dia terhuyung mundur beberapa langkah, dan kemudian menyemburkan seteguk darah dari mulutnya, yang jelas berasal dari pertarungan sebelumnya terluka dan disebabkan oleh serangan balasannya. Sebagai perbandingan, ekspresi Xiao Yan jauh lebih santai. Bagaimanapun juga, tingkat kompetisi ini bahkan bukan pemanasan baginya. Jika pemimpin klan roh api tahu bahwa Xiao Yan memiliki ide ini di dalam hatinya, dia mungkin akan memuntahkan seteguk darah lagi di tempat. Kamu kalah. Melihat api yang menghilang di udara, Xiao Yan berkata dengan acuh tak acuh. Ketika dia mendengar kata-kata Xiao Yan, pemimpin suku roh api juga mengubah ekspresinya, tetapi sebelum dia bisa berbicara, di belakangnya para tetua tertinggi mengambil satu langkah ke depan dan berkata, "Tunggu sebentar, kamu belum mengalahkan kami. Mungkinkah suku roh api, yang terkenal di seluruh dunia, benar-benar berencana untuk memainkan pertarungan roda?" Xiao Yan melirik ke arah tetua tertinggi suku roh api, dan senyum mengejek muncul di wajahnya. Yang Mulia tidak mengatakan sebelumnya bahwa Anda hanya akan bertaruh dan bertarung dengan pemimpin klan kami. Kami juga mengikuti aturan. Cek, 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 begitu. Pantas saja suku roh api mampu menjadi terkenal di dunia. Ternyata mengandalkan rasa tidak tahu malu. Senyuman di wajah Xiao Yan menjadi sedikit lebih tebal, tapi, pernahkah kamu memikirkannya? Sungguh memalukan bagimu, pemimpin suku roh api, jika kalah dariku. Jika kamu kalah meskipun kamu menindas minoritas, bukankah itu akan lebih memalukan? Tidak ada gunanya berbicara, ambil tindakan saja. Ejekan Xiao Yan mengubah ekspresi mereka. Mereka berteriak dengan dingin dan memanggil api mereka sendiri pada saat yang sama. Sebagai tetua tertinggi klan roh api,
keterampilan pengendalian tembakan mereka sebenarnya tidak lebih lemah dari itu, dari pemimpin klan, dan beberapa bahkan lebih kuat. Ayo, biarkan aku menghancurkan papan nama klan roh apimu. Melihat binatang menyala di depannya yang dipadatkan oleh beberapa tetua tertinggi, Xiao Yan juga menjentikkan jarinya, dan tiba-tiba, ada 22 yang aneh, api. Binatang api yang berubah-berubah menjadi aliran cahaya yang tak terhitung jumlahnya dan menyapu ke arah mereka. Segera, para tetua tertinggi suku roh api merasa seperti pemimpin suku roh api sebelumnya. Monster api aneh itu seperti harimau memasuki kawanan domba, dengan mudah mencabik-cabik binatang api dari sesepuh tertinggi. Mereka awalnya berpikir bahwa dengan keunggulan numerik mereka dapat dengan mudah menekan Xiao Yan, tetapi kenyataannya jauh melebihi harapan mereka jika ini terus berlanjut, kekalahan mereka hanya tinggal menunggu waktu saja. Bergabunglah dengan formasi surga pembakaran api suci. Melihat binatang api mereka mundur dengan mantap, pemimpin dari tetua tertinggi juga berteriak dengan keras, dan kemudian dia dengan cepat membentuk serangkaian segel tangan yang mempesona dengan tangannya, dan kemudian, satu demi satu, merah guratan cahaya warna-warni mengembun dengan gila-gilaan di telapak tangannya. Beberapa penatua tertinggi lainnya juga mengikuti gerakannya dan membentuk segel pada saat yang sama, tetapi kecepatan mereka lebih lambat dari yang pertama. Ketika segel mereka selesai, berkas cahaya seperti lava muncul dari kepala mereka, dan akhirnya terjalin di tengah udara untuk membentuk kolom energi yang sangat besar. Kemudian, seolah-olah ditarik oleh suatu kekuatan, semua binatang api itu melemparkan dirinya ke dalam pilar cahaya yang besar. Kemudian, seekor naga merah besar yang ratusan kali lebih besar dari binatang api itu terlihat muncul dari pilar cahaya itu. Tubuh naga raksasa dipenuhi dengan energi yang sangat kuat. Itu sangat kuat sehingga bahkan dewa tertinggi surgawi abadi pun tidak dapat menahannya. Tidak heran orang-orang ini memiliki reputasi seperti itu di dunia, mereka tampaknya cukup mampu. Melihat naga merah raksasa yang ukurannya mencapai setengah benua, Xiao Yan juga mengangkat alisnya karena terkejut. Dia secara alami dapat melihat bahwa orang-orang tua ini menggunakan semacam formasi untuk menyatukan api mereka untuk membentuk naga api besar ini. Dilihat dari auranya saja, naga merah raksasa ini tidak hanya membodohi orang, kekuatannya bahkan mungkin tidak dapat dilawan oleh beberapa penguasa surga spiritual yang abadi. Dengan budidaya surga spiritual yang tertinggi dari orang-orang ini, mereka dapat bekerja sama untuk menciptakan hal semacam ini dengan tingkat serangan seperti itu. Tidak heran Xiao Yan terkejut dengan hal ini. Namun, dia terkejut. Dia ingin mengalahkan Xiao Yan saat ini, tapi itu agak khayalan. Begitu dia berpikir, binatang api raksasa yang berubah dari api aneh juga menggeliat, tapi dalam sekejap, mereka berkumpul bersama. Binatang api raksasa dengan ukuran puluhan ribu kaki itu dengan cepat dikompres di bawah kendali Xiao Yan, dan akhirnya membentuk teratai api yang indah tidak lebih besar dari telapak tangan di telapak tangannya, mengambang dengan tenang di depannya. Teratai api ini bukanlah Demonic Fury Fire Lotus yang sering dia gunakan. Ini hanyalah kondensasi dari api alien yang diselesaikan dengan menggabungkan api alien tersebut bersama-sama. Jika hanya akibatnya, itu sudah cukup untuk melenyapkan seluruh benua Wolling, dan tujuan perjalanannya bukanlah untuk menyita rumah orang dan memusnahkan klan mereka. Namun, meski hanya kondensasi api, kekuatannya tidak jauh lebih buruk. Setidaknya sangat mudah untuk menghadapi naga api besar ini. Dengan lambaian lembut telapak tangan Xiao Yan, teratai api yang indah dia baru saja berjalan melewati angkasa dan dengan cepat sampai ke depan naga merah. Meskipun ukuran teratai api hanya seukuran semut dibandingkan naga api, energi yang terkandung di dalamnya jauh lebih unggul dari mereka. Oleh karena itu, hanya dengan satu nafas, dua Wollian itu langsung menghancurkan naga merah yang sangat besar itu. Para tetua tertinggi itu tidak pernah berpikir bahwa naga api yang telah mengumpulkan seluruh kekuatan mereka bahkan tidak dapat bertahan satupun pertemuan. Terlebih lagi, setelah menghancurkan naga api, cahaya pada teratai api yang indah tidak memberikan dampak apapun bahwa ia tidak memiliki konsumsi sama sekali. Selain itu, tetua paling kuat di antara mereka samar-samar bisa merasakan bahwa kekuatan yang tersisa di teratai api ini mungkin cukup untuk memusnahkan semua penguasa surgawi di lapangan kecuali Xiao Yan. Fenomena ini hanya mungkin terjadi ketika jarak antara kedua belah pihak sangat berbeda. Bahkan jika mereka tidak mau mempercayainya, faktanya ada di depan mereka. Setidaknya mereka tidak mungkin memampatkan nyala api yang begitu mengerikan menjadi ukuran sekecil itu dan masih memiliki kekuatan sebesar itu.
Kalian tidak punya apa-apa untuk dikatakan sekarang, kan? Xiao Yan bergerak dengan telapak tangannya, dan teratai api kembali ke telapak tangannya. Lalu dia memegangnya dengan santai, mengubahnya menjadi bentuk api yang aneh, menempel di ujung jarinya. Kalau begitu menurut taruhan kita sebelumnya, api suci yang menekan klan di klanmu sekarang menjadi milikku. Tidak, pemimpin klan roh api berkata dengan wajah jelek. Klan roh api tahu bahwa api ilahi klan Zen telah diambil oleh orang lain dan diekspor dari tangannya, jadi saya khawatir itu akan berdampak besar pada prestisenya. Mulai sekarang, klan roh api juga akan menjadi pemimpinnya di dunia. Jadi, kalian ingin gagal bayar utangnya. Xiao Yan mengangkat alisnya sedikit, tapi dia tidak terkejut sama sekali. Sebelumnya, dia sudah lama mengetahui bahwa klan roh api sangat tertarik pada api ilahi penekan klan. Jika mereka benar-benar menyerahkannya dengan sukarela, dia akan merasa sedikit aneh karenanya. Saya akui bahwa kemampuan pengendalian tembakan Anda memang luar biasa, dan kami yakin kami kalah. Namun, api ilahi sangat penting bagi klan kami, dan kami tidak boleh menyerahkannya dengan mudah kepada pihak luar. Bagiku, suku roh api untuk menyelamatkan muka, kami bersedia memberimu kekuatan magis yang tiada taraf sebagai kompensasinya, pemimpin klan roh api berkata perlahan. Maaf, aku tidak tertarik dengan kekuatan magismu yang tiada taraf. Aku hanya ingin api suci penekan klanmu. Xiao Yan tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Belum lagi dia sekarang telah dipromosikan ke surga tingkat suci tertinggi sebelumnya. Dia juga memiliki kekuatan magis yang tiada taraf seperti 8 Buddha dan teknik penundukan setan lagu naga. Oleh karena itu, dia sama sekali tidak meremehkan kekuatan magis biasa yang tiada taraf. Kecuali suku roh api dapat menghasilkan 36 kekuatan magis yang tiada taranya di dunia, dia mungkin masih tertarik. Namun, sejauh yang dia tahu, suku roh api tidak memiliki tingkat kekuatan magis yang tiada taranya, tidak mungkin untuk menggunakannya. Keluarkan dan berikan kepada Xiao Yan, hal semacam itu tidak kalah berharganya dengan api ilahi klan Zen. Dia memandang orang-orang di lapangan dengan ekspresi acuh tak acuh di wajahnya, tetapi nyala api di telapak tangannya menari-nari seperti kupu-kupu. Saya bersedia mengaku kalah. Ini adalah hal yang biasa. Jika api ilahi penekan klan adalah melawanmu, jika itu benar-benar penting, maka kamu tidak boleh menyetujui permintaanku. Sekarang kamu telah kalah, maka secara alami aku harus mengambil jarahanku. Jika kamu tidak mau menyerahkannya, maka jangan salahkan aku menggunakan beberapa metode yang kuat. Kamu berani. Mendengar kata-kata Xiao Yan yang jelas-jelas mengancam, pemimpin klan roh api mengubah ekspresinya dan berteriak dengan cepat. Kenapa kamu tidak berani? Xiao Yan mencibir. Dia melangkah dengan ringan, dan segera, kekuatan yang sangat menakutkan jatuh dari langit, menutupi semua orang di lapangan. Di bawah aura menakutkan itu, bahkan tetua yang paling kuat pun begitu kewalahan sehingga dia bahkan tidak bisa bergerak satu langkah pun. Inilah kekuatan produk suci. Meskipun keduanya adalah penguasa surgawi, kelas suci dan kelas spiritual adalah alam yang sangat berbeda. Jika Xiao Yan menginginkannya, dia bisa membunuh orang-orang ini hanya dengan satu pandangan. Ini juga alasan mengapa ketika Xiao Yan memblokir serangan Kaisar Iblis Penghancur Surga sebelumnya, Kaisar Iblis Penghancur Surga sangat terkejut, karena dalam keadaan normal, menghadapi surga tertinggi tingkat suci, surga tertinggi tingkat roh biasa tidak akan memilikinya, bahkan berharap untuk bergerak, meskipun dia bisa. Itu bergerak dengan bebas, dan mustahil untuk memblokir serangan benda suci itu. Namun, Xiao Yan baru saja melepaskan tekanannya. Momentum mengerikan lainnya dilepaskan dari kedalaman benua roh api, yang mengimbangi tekanan Xiao Yan. Melihat ini, sudut mulut Xiao Yan juga sedikit terangkat area di mana aura dilepaskan, dan berbisik pelan dengan suara yang hanya bisa didengarnya, apakah kamu akhirnya keluar? Monster tua dari suku roh api itu. Karena leluhur roh api Xiao Yan memilih klan roh api sebagai targetnya, dia secara alami tahu bahwa klan roh api memiliki leluhur seperti itu, dan dia ingin menghilangkan apa yang disebut api ilahi penekan klan. Dia pasti akan menghentikannya, belum lagi target Xiao Yan sejak awal adalah dia. Dia ingin membuat namanya terkenal di dunia dan membangun posisinya. Cara terbaik adalah mengalahkan yang tertinggi surgawi lainnya. Dia hanya melihat menyerang klan roh api. Oleh karena itu, Xiao Yan sebenarnya sengaja melepaskan momentumnya barusan untuk menarik keluar leluhur suku roh api. Itu leluhur, nenek moyang telah keluar dari pengasingan. Klan roh api lainnya juga merasakan aura menakutkan ini,
dan wajah mereka tiba-tiba menunjukkan keterkejutan. Meskipun para tetua tertinggi ini sekarang telah mencapai alam tertinggi surgawi, tapi dalam hati mereka, mereka masih menganggap leluhur sebagai keberadaan yang seperti dewa. Menurut mereka, selama leluhur mengambil tindakan, mereka akan mampu mengusir bocah bodoh ini. Di bawah tatapan mata itu, seorang pria berambut merah muncul di langit di atas benua roh api. Usianya tidak terlihat terlalu tua, tapi ini hanya penampilannya hidup. Monster berumur ribuan tahun. Leluhur Huoling melirik ke arah tetua berwajah pucat, sedikit mengernyit, dan berkata, "Ada apa denganmu? Bagaimana kamu memprovokasi lawan seperti itu?" "Leluhur, ini semua karena asal-usul ini." Seorang anak laki-laki tak dikenal tiba-tiba muncul dan berkata dia ingin mengambil api suci klan kami dan ingin bertarung. Kami awalnya ingin melawannya sampai mati, tapi tanpa diduga kami mengejutkan leluhur kami. Sialan, pemimpin klan roh api merespon dengan cepat ketika dia melihat leluhurnya meminta. Apa kamu benar-benar menganggap aku bodoh? Jelas sekali kamu terlalu melebih-lebihkan kemampuanmu dan bersaing dengan orang lain, akibatnya kamu tidak sebaik orang lain. Sekarang kamu menyalahkan semua masalah pada orang lain. Beraninya kamu melakukannya atau tidak? Saya pikir, Anda, pemimpin klan, saya tidak menginginkan posisi itu lagi. Leluhur roh api mendengus. Meskipun nadanya tenang, kekuatan yang dia pancarkan membuat pemimpin klan roh api itu bertekuk lutut melemah dan dia langsung berlutut di tanah. Leluhur, meskipun patriark salah, api ilahi adalah fondasi klan kita dan simbol klan kita. Kita tidak boleh memberikannya kepada orang luar. Tentu saja aku tahu ini, kalau tidak aku tidak akan maju hari ini. Leluhur Huoling menggelengkan kepalanya, tatapannya menyapu Xiaoyan di seberangnya, dan dia tidak bisa menahan ekspresi terkejut di matanya. Saya tidak menyangka bahwa sekarang di dunia yang luas ini, ada orang suci tertinggi yang masih muda. Benar-benar seperti ombak di belakang sungai Yangtze yang mendorong ombak ke depan. Semua orang di lapangan tercengang ketika leluhur Huoling berkata Xiao kekuatan spesifik Yan. Saya terkejut. Dengan status mereka, mereka secara alami tahu apa yang dimaksud dengan kelas suci surgawi tertinggi. Tidak heran mereka dikalahkan begitu cepat sebelumnya sebagai nenek moyang mereka, tapi kenapa orang seperti itu, belum pernah ada yang mendengarnya di dunia luas sebelumnya. Cek, 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 kamu layak menjadi klan roh api yang terkenal di seluruh dunia. Mereka mengalahkan yang muda dan yang tua keluar. Latar belakang seperti ini sungguh luar biasa kuat, tapi tidak peduli siapa semua orang bisa mendengar sarkasme yang tersembunyi dalam kata-katanya, tapi orang-orang dari klan roh api tidak bisa membantahnya sama sekali. Aku juga mengetahui pertaruhan perjudian di antara kalian. Memang benar kesalahan klan roh api kami dalam masalah ini, tetapi keberadaan api ilahi itu sangat penting bagi klan kami. Jadi meskipun kami harus kehilangan muka, aku tidak akan pernah memberikannya kepada siapapun. Leluhur Huoling menghela nafas dan berkata, jadi, aku harus menghentikanmu. Bisa dimengerti, kata Xiaoyan sambil tersenyum, tapi, aku juga mengatakannya, jika kamu tidak mau serahkan apinya, aku akan menyelesaikannya dengan caraku sendiri. Kalau begitu ayo kita lakukan. Leluhur Huoling menginjak telapak kakinya. Segera, retakan luar angkasa yang besar muncul, menyelimuti Xiaoyan dan dirinya sendiri di dalamnya. Dia tahu betul betapa mengerikannya pertempuran antara makhluk tertinggi tingkat suci. Begitu kekuatan konfrontasi antara keduanya pecah, benua roh api di belakangnya pasti akan terpengaruh dan musnah. Pada saat yang sama kedua pihak memasuki alam bawah, tombak merah muncul di tangan leluhur roh api. Tombak itu benar-benar merah, dan cahaya mengalir seperti lava yang mengalir, melepaskan energi yang sangat dahsyat, dan di sana adalah naga api kuno yang melilit tubuh tombak. Jelas sekali bahwa tombak ini juga merupakan benda suci yang tiada taraf, dan nilainya tidak rendah. Itu sebenarnya adalah tombak perang naga api kuno. Aku tidak menyangka leluhur akan memanggil benda suci tak tertandingi ini begitu dia muncul. Sepertinya anak itu akan kurang beruntung. Mau tidak mau berkata dengan terkejut. Mereka dikejutkan oleh sesepuh roh api. Senjata yang dipanggil oleh leluhur bukanlah senjata asing. Ini awalnya adalah senjata suci klan roh api, dan kepentingannya tidak kalah dengan api suci klan. Dengan bantuan benda suci yang tak tertandingi ini, leluhur roh api mungkin akan mampu bertarung bahkan jika dia menghadapi Saint Great Heavenly Supreme tingkat menengah. Apakah ini benda suci tiada taraf yang terbuat dari naga api kuno? Menarik.
Kalau begitu, izinkan aku menunjukkan senjataku padamu. Xiao Yan tertawa kecil, lalu dia dengan lembut menggenggam telapak tangannya, dan seberkas darah muncul cahaya mengembun di telapak tangannya, dan akhirnya berubah menjadi pedang ajaib berdarah. Ketika pedang ajaib ini muncul, udara panas yang awalnya disebabkan oleh kekuatan spiritual yang dilepaskan oleh leluhur roh api tiba-tiba berubah menjadi dingin, dan Patriark Roh Api dapat dengan jelas merasakan bahwa dia tak terkalahkan. Tombak perang naga api kuno benar-benar menyampaikan kesan yang luar biasa, emosi ketakutan, dan lampu merah yang memancar darinya juga semakin meredup. Pedang ajaib ini adalah pedang yang telah disegel di tubuh Xiao Yan di masa lalu. Xiao Yan tidak mengetahui detail spesifiknya sebelumnya, jadi dia tidak berani menggunakannya dengan santai, tapi sekarang Xiao Yan tahu betul bahwa itu dibuat olehnya, dirinya sendiri. Itu bermutasi dari pedang pembunuh naga. Dengan penguatan Xiao Yan yang terus-menerus, dan fakta bahwa pedang itu telah menyerap begitu banyak esensi dan darah sebelumnya, pedang ajaib ini bahkan lebih kuat dari benda suci yang tak tertandingi dalam hal tingkatannya, dan pedang kuno yang dimiliki oleh Patriark Huo Ling adalah perang naga api. Halberd hanyalah produk semi-suci, jadi dari segi kualitasnya saja, itu jauh lebih rendah daripada pedang iblis. Terlebih lagi, ia masih mempertahankan karakteristik pedang pembunuh naga. Selama masih ada darah naga di dalam tubuhnya, ia memiliki efek pengekangan yang sangat kuat. Tombak perang naga api kuno diciptakan dari ini, dan efek pengekangannya akan sangat kuat secara alami diterapkan padanya. Itu berhasil, itulah mengapa itu menakutkan. Apa yang terjadi? Melihat tombak naga api kuno yang redup di tangannya, leluhur roh api juga menunjukkan ekspresi ngeri penindasan pedang ajaib itu. Kekuatan benda sucinya yang tak tertandingi telah dikurangi hingga kurang dari tingkat spiritual. Dalam konfrontasi antara dewa suci dan dewa tertinggi, keterbelakangan senjata bisa dikatakan sangat fatal. Sepertinya aku telah memilih senjata yang tepat. Xiao Yan menjentikkan pedang ajaib di tangannya. Alasan mengapa dia tidak memilih penguasa Xuanzong adalah karena dia ingin menguji kekuatan senjata ini. Penggaris efeknya begitu kuat sehingga langsung menekan benda suci lawan yang tak tertandingi dan membuatnya tidak bisa mengangkat kepalanya. Ini agak di luar dugaannya. Leluhur Huo Ling mengertakkan gigi dan akhirnya menyingkirkan tombak naga api kuno. Benda suci tak tertandingi ini jelas tidak dapat memainkan peran apapun dalam pertempuran ini. Lebih baik meninggalkannya dan menggunakan miliknya sendiri. Xiao Yan. Saat jejak tangannya berubah, kekuatan spiritual merah tua tersapu seperti magma, dan akhirnya berubah menjadi patung Dharma tertinggi yang tingginya ratusan ribu kaki. Di atas Dharma tertinggi, sebenarnya ada gunung berapi yang sedang meletus. Lampu merah berkumpul, dari kejauhan tampak seperti matahari yang terik, sangat menyilaukan, yang menunjukkan betapa buruknya suhu yang dicapai. Ini adalah Dharmakaya tertinggi yang dikembangkan oleh Patriark Huo Ling. Ini disebut tubuh matahari terbakar. Ia berada di peringkat ke-16 di antara 99 Dharmakaya tertinggi di dunia dari leluhur Saint Pintian Supreme menstimulasinya. Kekuatan tersebut dapat dikatakan sebagai pembakaran nyata dari langit dan mendidihnya laut. Dia benar-benar memanggil badan Dharma tertinggi ini segera setelah dia muncul. Xiao Yan. Namun, yang tidak diketahui oleh Patriark Roh Api adalah bahwa Xiao Yan pernah mengalahkan pertahanan tubuh cahaya tak berujung. Meskipun tubuh matahari yang terik ini sangat kuat, itu adalah yang terbaik di dunia dibandingkan dengan tubuh cahaya tak berujung. Tubuh Dharma masih tertinggal jauh. Xiao Yan bahkan tidak takut dengan tubuh Dharma yang asli, apalagi tubuh Dharma yang super. Oleh karena itu, menghadapi Dharma tertinggi yang berkobar, Xiao Yan tidak tergerak sama sekali, bahkan ia menyingkirkan pedang ajaibnya dan diam-diam menunggu langkah selanjutnya dari Patriark Huo Ling. Leluhur Huo Ling melihat Xiao Yan dan tanpa ada niat untuk mengorbankan Dharmakaya tertinggi, dia dengan cepat membentuk segel. Tiba-tiba, cahaya merah di sekitar tubuh matahari yang terik berkumpul di atas kepalanya, dan akhirnya berubah menjadi bola cahaya besar yang berukuran jutaan mil. Kekuatan magis tertinggi, matahari membakar langit dan jatuh. Meskipun kekuatan magis tertinggi yang berevolusi dari Dharma tertinggi seperti membakar matahari tidak sekuat 36 kekuatan magis yang tiada taraf, namun tidak jauh di belakang. Belum lagi dengan kekuatan kuat dari leluhur roh api, gerakan semacam ini yang dilepaskan sudah cukup untuk membakar seluruh benua menjadi ketiadaan. Bahkan penguasa tertinggi tingkat suci di sini mungkin akan merasakan ini. Namun, ketika Xiao Yan masih menjadi surga tingkat spiritual tertinggi,
dia telah langsung membunuh Kaisar Iblis Penghancur Surga tingkat suci tahap akhir, belum lagi kekuatannya kini telah mencapai ranah tingkat suci. Terlebih lagi, dia juga ahli dalam bermain api. Liontin langit terbakar matahari besar ini mungkin tampak sangat menakutkan bagi orang lain, tapi di mata Xiaoyan, tidak lebih dari itu. Xiaoyan membuka telapak tangannya dengan ringan, dan segera, nyala api yang cemerlang muncul dari telapak tangannya. Ketika leluhur roh api melihat nyala api yang cemerlang di tangan Xiaoyan, pupil matanya sedikit menyusut, karena dia bisa merasakan api yang dipanggil oleh Xiaoyan saat ini, waktu mungkin jauh lebih kuat daripada api ilahi penekan klan-klan roh api. Sementara leluhur roh api ketakutan, nyala api juga melonjak dengan cepat di tangan Xiaoyan, tetapi dalam sekejap mata, teratai api yang sangat halus terbentuk. Saat teratai api muncul, terlihat jelas bahwa suhu di sekitarnya tidak berubah ada perubahan apapun, tetapi leluhur Huoling dapat merasakan bahwa seluruh ruang di bidang bawah mulai mencair. Yang lebih aneh lagi adalah hanya dengan melihatnya, para sesepuh tertinggi merasakan kekuatan spiritual di tubuh mereka mulai mendidih, dan bahkan ada tanda-tanda terbakar. Duo Fire Lotus, bagaimanapun juga, bahkan untuk orang kuat di level tertinggi surgawi, akan sangat merepotkan jika kekuatan spiritualnya menyala secara spontan. Setelah memadatkan teratai api, Xiaoyan juga menjentikkannya dengan jarinya. Segera, teratai api seukuran telapak tangan itu melayang dengan lembut, menghadap terik matahari yang berukuran jutaan mil. Segera setelah itu, semua orang melihat bahwa matahari terik raksasa, yang mengandung energi yang kuat dan cukup untuk menghancurkan seluruh bidang bawah, sebenarnya tersulut oleh teratai api hanya dalam satu pertemuan, itu hancur dengan kecepatan yang mengerikan, berubah menjadi titik cahaya di seluruh langit, dan menghilang di udara. Kekuatan magis tertinggi ini, yang bahkan harus dipersiapkan oleh Saint Great Heavenly Supremes tingkat menengah, tidak mampu mempertahankannya bahkan 1 menit pun di depan Xiaoyan. Rasa kesenjangan yang sangat besar ini bahkan menyebabkan para tetua tertinggi dari suku roh api untuk melahirkan tetua mereka sendiri. Mereka memiliki perasaan tidak masuk akal bahwa leluhur sedang melepaskan ketegangan, tetapi segera, mereka menyadari satu hal. Jika bahkan leluhur tidak dapat menghentikan orang ini, maka api ilahi klan mereka akan hilang sepenuhnya. Api macam apa ini? Leluhur roh api menatap kosong ke arah teratai api indah yang masih penuh energi kuat setelah melelehkan matahari yang terik, dan mau tidak mau bertanya. Meskipun pertarungan mereka hanya berlangsung 1 ronde, dia tahu bahwa tidak perlu bertarung dalam pertarungan ini. Bahkan jika dia memiliki metode lain yang belum dia gunakan, dia tidak memiliki peluang untuk menang melawan nyala api yang cemerlang ini, apalagi, dia tidak lupa, bahwa pihak lain tidak menampilkan dharmakaya tertinggi. Tentu saja, yang tidak diketahui oleh Patriark Huoling adalah bahwa Xiaoyan sebenarnya tidak dapat mengembangkan tubuh dharma tertinggi karena penolakan terhadap hukum langit dan bumi, karena di tangan Xiaoyan, dan pedang ajaib yang cukup untuk menakuti benda paling suci sekalipun. Dian, Xiaoyan sedikit mengangkat sudut mulutnya dan berkata dengan tenang. Kaisar Yan, ya, dengan nyala api seperti itu, dia memang bisa disebut Kaisar Api. Nama Kaisar Yan benar-benar layak untuk nama itu. Nenek moyang roh api menghela nafas, ekspresi wajahnya tampak seperti itu berusia puluhan ribu tahun, sambil menghela nafas berkata, sekarang setelah semuanya terjadi, saya harus mengakui bahwa keterampilan pengendalian tembakan Anda jauh lebih unggul daripada klan roh api kami. Kami kalah. Izin, Xiaoyan tersenyum sedikit dan berkata, karena jika demikian, maka menurut taruhan sebelumnya, saya akan menerima api suci bangsawan. Perbuatan Xiaoyan yang terkenal di dunia dalam menantang suku roh api dengan cepat menyebar ke seluruh dunia. Ketika mereka mengetahui bahwa orang ini sendirian mengalahkan suku roh api seperti ini, ras kuno sangat lemah bahwa bahkan nenek moyang yang telah mengasingkan diri selama bertahun-tahun tidak dapat berbuat apa-apa padanya. Anda harus tahu bahwa meskipun klan roh api tidak sebaik 5 ras kuno, mereka masih merupakan kekuatan super di dunia. Bahkan orang-orang dari ras kuno itu mungkin tidak dapat melakukan ini alam api tanpa akhir. Orang macam apa yang bisa mencapai prestasi seperti itu? Namun, tidak peduli apa, semua orang ingat namanya, dan alam api tak berujung menyebabkan kejutan dan ekstasi yang belum pernah terjadi sebelumnya. Mereka semua mengerti bahwa mulai sekarang, alam api tak berujung akan menyebar ke seluruh dunia cukup untuk menjadi kekuatan kelas 1 yang benar-benar super. Dampak paling intuitif adalah persaingan King Tan di klan Roh Es. Awalnya, tidak banyak orang di klan Roh Es yang mendukungnya.
Bahkan jika mereka mendukungnya sebagai boneka tantangan sendirian yang terhadap wilayah api tak berujung menyebar. Para tetua tertinggi klan Roh Es dengan suara bulat setuju untuk menjadikan King Tan sebagai pemimpin klan berikutnya. Alasannya sangat sederhana, karena di belakang wanita ini, yang berdiri adalah penguasa baru dari alam api tak berujung. Selama dia dekat dengannya, itu setara dengan dekat dengan Kaisar Iblis Ling ke klan bisa mendapatkan kembali kejayaannya. Namun, negara adidaya yang awalnya tidak puas dengan pendudukan paksa wilayah api tak berujung di benua Tianluo dan bahkan berencana untuk diam-diam bersatu untuk menyerang wilayah api tak berujung sama tenangnya dengan ayam saat ini suku roh api dikalahkan oleh Kaisar Iblis ini, aku khawatir tidak perlu banyak usaha untuk menghadapinya. Meskipun mereka sebelumnya tahu bahwa Kaisar Iblis dari wilayah api tak berujung sangat kejam, ketika mereka memikirkannya, dia paling banter adalah Kaisar Surgawi tingkat abadi. Untuk menghadapi wilayah api tak berujung, mereka juga menghabiskan banyak uang untuk menyewa beberapa orang kuat di level ini datang untuk membantu, tetapi mereka baru saja akan memulai pertarungan ketika mereka mendengar tentang Xiao Yan yang menantang klan roh api. Pada saat itu, para pemimpin surga tingkat abadi itu bahkan ingin menghadapinya teman-teman. Apakah ini pemuda yang melebih-lebihkan kemampuannya? Karakter level ini, bahkan ras kuno itu, adalah eksistensi yang harus dipersiapkan dengan hati-hati. Pada akhirnya, Anda ingin beberapa dari kami bertarung melawan keberadaan seperti itu. Bagaimana kalau bermain dengan kami? Inilah sebabnya Xiao Yan sangat ingin membuat dirinya terkenal di dunia. Jika Anda memiliki kekuatan tetapi tidak memiliki reputasi, maka Anda tidak memiliki kekuatan pencegah sama sekali. Meskipun dia tidak mengkhawatirkan hal-hal ini, wilayah api tak berujung menginginkannya mendapatkan pijakan di dunia. Anda harus memiliki reputasi seperti ini. Setelah itu, Xiao Yan juga pergi ke beberapa rumah lelang terbesar di dunia, tempat dia menjual ramuan yang disulingnya. Segera, reputasi Xiao Yan sebagai ahli ramuan suci juga menghilang. Profesinya sangat populer dimanapun dia berada, apalagi seorang alkemis tingkat Grandmaster. Mengandalkan prestise yang diperolehnya dengan menantang klan roh api dan reputasinya sebagai ahli alkimia, nama Xiao Yan sangat terkenal di dunia. Oleh karena itu, banyak orang kuat yang membelot ke dunia, dan tentu saja, wilayah api tidak akan ada habisnya lepaskan kesempatan untuk berkembang ini, dan setelah beberapa penyaringan, hal ini menarik banyak orang berkuasa dengan kekuatan yang besar. Adapun masalah ini, secara alami diserahkan kepada orang lain untuk ditangani. Xiao Yan meluangkan waktu untuk menyempurnakan api ilahi penekan klan yang dia ambil dari klan roh api nyala api berturut-turut dari tingkat api spiritual langit terbakar, dia masih belum menunjukkan tanda-tanda menerobos ke tahap tengah tahap suci. Kesulitan pelatihan pada tingkat ini memang di luar dugaannya. Panggung surgawi di dunia 1000 besar sangat langka. Namun, kekuatan Xiao Yan saat ini harus dianggap berada pada level puncak dari tahap awal Saint Grade, dan tidak jauh dari tahap tengah Saint Grade. Tentu saja, jika dia menerobos secara normal, bahkan level ini tidak jauh akan memakan waktu lama. Mungkin ada terobosan, tapi Xiao Yan sangat percaya diri dengan bakatnya, dan dia juga percaya bahwa dia tidak bisa terjebak di level kelas suci. Setelah menyelesaikan latihan hari itu, Xiao Yan juga bangkit dan berjalan menuju dunia luar. Bagaimanapun, dia juga orang yang berkuasa di wilayah api tak berujung of penjaga toko. Dia harus menunjukkan wajahnya sesekali untuk merasa stabil hati. Kecuali Mandala, para eksekutif puncak lainnya di wilayah api tak berujung saat ini semuanya adalah tim yang dibawa oleh Xiao Yan dari benua Doki. Meskipun kekuatan mereka tidak seberapa dibandingkan wilayah api tak berujung saat ini, mereka sangat penting dalam mengelola urusan ini. Dalam hal itu, dan dia telah menghilangkan banyak tekanan dari Mandala. Adapun masalah kekuatan yang tidak mencukupi, secara alami tidak menjadi masalah bagi Xiao Yan saat ini. Dia memiliki banyak metode yang memungkinkan mereka dengan cepat meningkatkan tingkat kekuatan spiritual sambil menstabilkan fondasi mereka. Setelah mengobrol sebentar dengan Mandala dan yang lainnya, Xiao Yan juga memiliki pemahaman umum tentang skala wilayah api tak berujung saat ini. Selama periode ini, wilayah api tak berujung juga merekrut banyak orang kuat bersama dengan tim aslinya. Bumi kekuatan tertinggi ada lebih dari 100 orang, di antaranya ada 20 atau 30 makhluk tertinggi Dzogchen. Adapun makhluk tertinggi surga, jumlahnya lebih sedikit, hanya 4 atau 5, dan mereka semua berada pada tahap awal spiritual, tingkat. Xiao Yan tidak terkejut dengan hal ini.
Meskipun dia sekarang memiliki gelar Grand Master pemurnian obat di kepalanya, yang cukup untuk menarik banyak penguasa surgawi yang kuat, ada kurang lebih mereka yang dapat berkultivasi menjadi tertinggi surgawi di dunia. Dengan latar belakang tertentu, bahkan beberapa kultivator biasa yang ingin bergabung akan memilih kekuatan super tersebut. Seperti wilayah api tak berujung saat ini, meskipun Xiao Yan, seorang guru suci, yang bertanggung jawab, latar belakangnya masih terlalu lemah dibandingkan dengan kekuatan super yang sebenarnya, sehingga hanya sedikit orang yang akan memilih untuk bergabung dengan kekuatan ini jika Xiao Yan tidak memainkannya sebelumnya dengan ketenaran seperti itu. Saya khawatir saya bahkan tidak akan bisa merekrut makhluk tertinggi ini. Namun, hal semacam ini tidak perlu terburu-buru. Domain api tak berujung baru saja dimulai. Ketika sudah berkembang sepenuhnya, skalanya pasti tidak akan lebih kecil dari kekuatan super lainnya bahwa teori domain api tak berujung mereka potensinya jauh lebih menakutkan daripada negara adidaya itu. Bahkan jika dia tidak dihitung, peri medis kecil Suner dan yang lainnya semuanya memiliki potensi untuk menerobos ke yang tertinggi surgawi, tetapi kekurangan mereka hanyalah masalah waktu. Ngomong-ngomong, Xiao Yan, ada seorang wanita di luar mencarimu. Tepat ketika Xiao Yan selesai menanyakan masalah tersebut dan hendak pergi, Mandala tiba-tiba teringat sesuatu dan berkata dengan cepat, sepertinya seseorang dari zaman dahulu. Suku Futu. Petik 2. Klan Futu kuno, apakah itu King Yanjing? Ketika klan Maha kuno menjamu King Yanjing di Xiao Yan, yang tidak dia ketahui adalah bahwa ribuan mil jauhnya dari domain api tak berujung, sebuah rencana sedang direncanakan untuk melawannya juga merupakan benua super di sana, dan skalanya bahkan lebih besar daripada benua Tianluo. Ini adalah tempat kedudukan klan Maha kuno, klan Maha kuno. Sebagai salah satu dari 5 suku kuno di dunia 1000 besar, klan Maha kuno telah ada jauh lebih lama daripada klan Roh Api. Bahkan di era kuno itu, klan Maha kuno adalah kekuatan teratas di dunia 1000 besar ribuan tahun. Perkembangannya, dari segi latar belakang, cukup untuk disebut sebagai 3 keberadaan teratas di alam semesta. Jika 5 klan kuno lainnya tidak memiliki tubuh Dharma primitif, tetapi klan Maha kuno tidak, itu sudah lama diakui sebagai eksistensi terbesar ketiga di alam semesta. Tentu saja, bahkan tanpa bonus tubuh Dharma asli, klan Maha kuno masih jauh lebih kuat daripada 4 klan kuno lainnya tidak memiliki tubuh Dharma asli. Itu adalah yang terakhir dari 5 tubuh Dharma asli. Namun disimpan dalam klan Maha kuno. Pada saat ini, di benua Maha, seorang pria berjubah emas memandang ke puncak gunung di kejauhan, dan di belakangnya, sosok dengan wajah yang sangat tua berdiri di belakangnya dengan penuh hormat, tidak berani melakukan apapun yang melampaui batas kepala suku Maha kuno saat ini, Maha Tian. Meskipun jenius Maha baru saja mengambil alih sebagai patriark suku Maha kuno belum lama ini, keagungannya telah tertanam di benak semua anggota suku jauh sebelum dia mengambil alih sebagai patriark. Dia adalah seorang jenius yang memang pantas mendapatkannya suku Maha kuno. Semua orang sangat yakin bahwa di bawah kepemimpinan Maha Tian, klan Maha kuno akan mengantarkan era yang lebih kuat. Apa yang terjadi dengan klan Buddha kuno? Maha Tian berdiri di puncak gunung dan bertanya dengan acuh tak acuh. Melaporkan kembali kepada pemimpin klan Buddha kuno awalnya menyetujui apa yang kami sebutkan, tapi, beberapa waktu yang lalu, mereka tiba-tiba menolak kami dan berkata, Nona King Yanjing sudah menetapkan hatinya pada sesuatu, dia. Pria itu ragu-ragu sejenak dan menjawab, kamu milik hatimu, konyol, apa yang dikatakan lelaki tua Futuxuan itu? Maha Tian mencibir dan bertanya. Sebagai kepala suku Maha kuno, dia juga salah satu jenius paling menakutkan di suku Maha kuno selama ribuan tahun. Dia belum pernah menikah sampai sekarang karena dia percaya bahwa wanita biasa tidak layak untuknya, dan setelahnya sudah lama mencarinya. Setelah itu, akhirnya ia bertemu dengan seorang wanita yang memenuhi syaratnya, yaitu Dewi dari suku Buddha kuno, King Yanjing. Wanita ini tidak hanya luar biasa dalam penampilan, tetapi juga sangat berbakat. Dia memiliki 8 pembuluh darah ilahi. Selama sesuatu yang tidak terduga terjadi, masa depan klan Futu kuno akan dikendalikan olehnya sangat bermanfaat baginya, dan dia juga dapat meminjamnya. Pada kesempatan ini, saya akan mengulurkan tangan dan kaki saya ke klan Buddha kuno. Jika saya bisa mendapatkan tubuh cahaya klan Buddha kuno yang tak ada habisnya, maka kekuatan dari klan Buddha kuno Maha Klan akan menjadi sangat kuat. Oleh karena itu, dia mengungkapkan keinginannya kepada klan Buddha kuno sejak lama, dan menunggu sampai King Yanjing menerobos ke tertinggi surgawi sebelum secara resmi menjadi perantara.
Belum lama ini, dia baru saja menerima berita tentang terobosan King Yanjing, dan dia segera mengirim seseorang di sana. Tak disangka, tapi aku mendapat kabar seperti itu. Apa jadinya jika hatiku milik seseorang? Selama dia membunuh orang itu, King Yanjing akan tetap menjadi miliknya. Futu. Xuan berkata, hormati keinginan Nona King Yanjing. Oh, Mahatian sedikit mengernyit, lalu memerintahkan, apakah kamu tahu siapa yang disukai King Yanjing? Kebajikannya, bagaimana dia bisa membiarkan King Yanjing dengan bebas memutuskan siapa yang akan dinikahinya? Kecuali, orang yang disukai King Yanjing memiliki latar belakang yang sangat sederhana. Setidaknya dia adalah seseorang yang cukup kuat untuk membuat Futu Xuan melepaskan prasangkanya. Mungkinkah dia berasal dari beberapa suku kuno lainnya? Aku dengar, sepertinya seseorang bernama Xiao Yan. Xiao Yan, siapa itu? Mendengar nama yang sangat asing ini, Mahatian terkejut. Menurut informasi yang dia kumpulkan, sepertinya tidak ada seorang pun yang bernama Xiao Yan di antara suku kuno lainnya. Apakah itu Kaisar Iblis dari alam api tak berujung? Salah satu tetua tertinggi berkata dengan terkejut. Apakah kamu mengenal Xiao Yan ini? Nah, orang ini baru saja muncul di dunia, jadi informasi kami belum sempat diperbarui. Tetua itu mengangguk dan berkata, Kaisar Iblis ini dikatakan berasal dari pesawat yang lebih rendah. Dia mahir dalam seni mengendalikan api. Dia bertarung dengan monster tua dari klan roh api beberapa waktu yang lalu. Monster tua itu mencoba yang terbaik tetapi tidak bisa menyakitinya sama sekali. Klan Zen dibawa pergi oleh orang ini. Dapat dilihat bahwa orang ini cukup mampu. Berasal dari alam yang lebih rendah. Itu menarik. Mahatian sedikit menyipitkan matanya, dan kemudian bertanya, berapa skala api yang tak ada habisnya domain? Menurut informasi yang kami dapatkan, sepertinya dia tidak terlalu kuat. Hanya karena Kaisar Iblis itulah dia dapat mendominasi benua Tianluo. Namun konon Kaisar Iblis juga merupakan level Grandmaster Alkemis Spiritual, jadi ini dia pasti telah merekrut banyak orang dari waktu ke waktu, jadi dia hampir tidak bisa dianggap sebagai kekuatan super sekarang. Petik 2. Dia hanya seorang Nouvelle Riche dari alam bawah suku Maha Kuno hanya untuk dia. Pernikahan benar-benar konyol. Wajah Mahatian sedikit muram, alam api tak berujung. Kebetulan saya juga perlu memberitahu dunia kekuatan klan Maha Kuno kita lagi akan menggunakannya untuk membangun otoritas kita. Silakan, siapkan pasukanmu untuk menyerang wilayah api tak berujung. Mahatian berkata dengan dingin. Sama seperti Xiao Yan menggunakan klan roh api untuk membuat dirinya terkenal di dunia, Mahatian juga membutuhkannya. Kemenangan untuk meningkatkan prestise seseorang. Alam api tak berujung ini mungkin awalnya tidak memenuhi syarat untuk ini, tetapi Kaisar Iblis memiliki kandungan emas. Jika dia bisa dibunuh di depan umum, itu akan cukup untuk meningkatkan prestise seseorang di klan lagi. Terlebih lagi, masalah ini juga terkait dengan pernikahan antara klan kuno Maha dan klan kuno Futu. Futu Xuan jelas memiliki kebaikan untuk pria itu sekarang, jika tidak, dia tidak akan menolak lamaran pernikahannya. Hanya dengan membunuhnya, Futu kuno dapat melakukannya. Klan dibebaskan. Dia berubah pikiran lagi, jadi baik secara publik maupun pribadi, dia harus menghancurkan wilayah api tak berujung. Adapun perbuatan Xiao Yan yang membuat leluhur Huo Ling mengaku kalah, Mahatian tidak terlalu peduli. Belum lagi klan Maha Kuno sendiri jauh lebih kuat dari klan Huo Ling. Di atas leluhur, jika Xiao Yan berpikir bahwa setelah mengalahkan leluhur roh api, dia akan mampu melawannya, dia salah total. Disebut leluhur roh api, aku khawatir aku bahkan tidak memiliki keberanian untuk mengambil tindakan terhadapnya. Mengapa kamu ada di sini? Ketika Xiao Yan melihat King Yanjing, dia sedikit terkejut. Lagi pula, mereka sudah lama tidak bertemu, meskipun sudah lama sejak itu Xiao Yan kembali ke dunia 1000 besar, tetapi ketika dia pergi ke benua Seng Yuan sebelumnya, King Yanjing telah kembali ke klan Buddha kuno. Dia awalnya memikirkan kapan dia akan punya waktu untuk pergi ke klan Buddha kuno yang saya cari seseorang di dalam, tapi aku tidak menyangka dia benar-benar datang ke pintu lebih dulu. Mengenai bagaimana King Yanjing tahu dia ada di sini, Xiao Yan tidak terkejut. Bagaimanapun, pertarungannya dengan leluhur Huo Ling beberapa waktu lalu telah menyebar ke seluruh dunia. Saya mengikuti petunjuk sepanjang jalan untuk menemukan tempat ini. Ini benar-benar kamu. Meskipun dia sudah menebak di dalam hatinya, King Yanjing terkejut setelah melihat Xiao Yan. Setelah kembali ke dunia 1000 besar dari suku jahat di luar wilayah,
dia berada di benua Holy Abyss. Setelah menunggu sebulan penuh, dia masih tidak melihat Xiao Yan, jadi dia pernah berpikir bahwa Xiao Yan mungkin terkubur di tangan suku jahat di luar wilayah. Namun segera, dia mendengar tentang pertarungan antara seorang pria yang mengaku sebagai Kaisar Iblis dan leluhur roh api, dan Kaisar Iblis itu juga bernama Xiao Yan. Ia berpenampilan muda, mengenakan jubah hitam, pandai mengendalikan api, dan tidak banyak orang yang pernah mendengar sosok terkenal seperti itu sebelumnya. Poin-poin ini cukup untuk mengingatkan King Yanjing pada Xiao Yan, yang telah hilang selama beberapa waktu, jadi dia tidak sabar untuk bergegas dari klan Buddha kuno untuk melihat apakah tuan baru ini adalah dia. Apa, kamu pasti kecewa karena aku tidak mati di sana, kan? Xiao Yan tersenyum tipis dan berkata, bukankah aku sudah mengatakannya sebelumnya? Aku orang yang sangat tangguh dan aku tidak bisa mati. Saya benar-benar memenuhi pepatah lama itu, orang baik tidak berumur panjang, dan bencana berlangsung selama ribuan tahun. King Yanjing bergumam, lalu sepertinya mengingat sesuatu, dan berkata, ngomong-ngomong, aku datang ke sini untuk mengingatkanmu akan sesuatu yang penting, berhati-hatilah terhadap orang-orang dari klan Maha Kuno. Klan Maha Kuno, Xiao Yan tertegun sejenak ketika mendengar nama ini. Dia telah berada di dunia 1000 besar selama beberapa waktu, dan dia tentu saja tidak peduli dengan klan Maha Kuno ini. Dia tidak tahu apapun tentangnya. Klan itu adalah salah satu dari 5 klan kuno yang setenar klan kuno Buddha dan memiliki dasar yang sangat mendalam, belum pernah berinteraksi dengan kekuatan ini sebelumnya, jadi mengapa dia harus berhati-hati. Setelah saya kembali kali ini, klan menggunakan metode rahasia untuk mendeteksi bahwa saya tidak bersalah. Saya pikir Anda sudah mati, jadi saya melaporkan nama Anda. Para tetua sangat marah dan ingin mengurung saya, tapi kemudian saya mendengar tentang pertarunganmu dengan klan roh api, dan berubah pikiran dan ingin aku menikah denganmu. Apakah hal-hal ini berhubungan dengan klan Maha Kuno? Xiao Yan bertanya sedikit aneh. Jangan khawatir, kita akan segera membicarakannya. Saya baru mengetahui baru-baru ini bahwa kepala suku Maha Kuno, Mahatian, pernah ingin menikah dengan saya. Awalnya, sesepuh agung telah menyetujui masalah ini, tapi nanti karena kelakuanmu yang nakal, Kongcushi menolak mereka lagi. Mahatian selalu menjadi orang yang pendendam. Apakah menurutmu mereka akan menaruh dendam padamu jika mereka tahu bahwa tetua agung menolak mereka karenamu? Xiao Yan hanya bisa tersenyum sedikit. Berkedut, kejadian ini hanyalah penjelasan terbaik dari bencana Wu. Saya tidak mengenal Mahatian sama sekali, tetapi orang-orang akan mengetuk pintu saya. Mengapa masalah saya membuat fisiknya masih sangat bagus di dunia? Omong-omong, wanita ini King Yanjing tampaknya memiliki konstitusi bintang bencana. Sepertinya tidak ada hal baik yang terjadi padanya setiap kali dia bertemu dengannya terlibat dalam wilayah suku jahat di luar wilayah. Kali ini, dia dibenci oleh suku Maha Kuno lagi. Jika keadaan terus seperti ini, saya khawatir tidak akan lama lagi dia harus pergi pada malam hari keluar. Lupakan saja, lawan saja dia saat kita sampai di sana. Bukankah dia hanya klan Maha Kuno? Klan roh api tidak bisa berbuat apa-apa padaku, jadi aku masih takut padanya. Jangan meremehkan klan Maha Kuno. Dibandingkan dengan klan roh api yang kamu lawan sebelumnya, ini seperti kesenjangan antara Ying Huo dan Hao Wei. King Yanjing menggelengkan kepalanya dan berkata, aku tahu kamu sangat kuat. Tapi yang kuno klan Maha tidaklah sederhana. Meskipun klan Buddha kuno kita terikat dengan mereka, pada kenyataannya, klan Maha Kuno jauh lebih kuat daripada klan Buddha kuno kita, dan bahkan cukup untuk disebut sebagai pemimpin dari 5 suku. Ambil contoh pemimpin klan mereka Mahatian sebagai contoh. Meskipun dia masih muda, bakatnya sangat menakutkan. Seperti saya, dia juga memiliki 8 pembuluh darah ilahi. Setelah mengambil alih sebagai pemimpin klan, dia menerima beberapa warisan dari klan dan telah melakukannya alam pintian suci tertinggi. King Yanjing baru saja selesai mengatakan ini, dan tiba-tiba berhenti, karena dia tiba-tiba berpikir bahwa pria di depannya tampaknya adalah monster yang lebih besar daripada Mahatian, milik. Mahatian itu, usia muda, hanya untuk orang biasa, tapi usianya sudah lebih dari 100 tahun, dan orang ini, saat ini penuh dengan kehidupan, dan sepertinya baru berusia 20 tahun mungkin lebih tua dari kakek buyut Xiao Yan yang telah lama dikuburkan. Adapun 8 pembuluh darah ilahi, dia memang jenius di mata orang lain, tetapi pria di depannya memiliki 10 pembuluh darah ilahi yang belum pernah ada sebelumnya. Selain itu,
Meskipun dia tidak tahu bahwa Xiao Yan juga berhasil menembus surga tingkat orang suci tertinggi, dia tahu bahwa Xiao Yan sangat mampu. Dengan kekuatan surga tingkat roh tertinggi, dia dapat membunuh 7 orang dan 7 orang suku-suku jahat di luar wilayah, bahkan para suci. Dia telah membunuh semua kaisar iblis pembunuh surga pada tahap akhir produk. Dibandingkan dengan dia, Mahatian itu tampaknya tidak memiliki keunggulan. Mengapa kamu tidak melanjutkan? Klan Maha Kuno ini tidak bisa hanya menjadi Maha. Tian adalah orang suci tertinggi, kan? Sepertinya dia tidak lebih kuat dari klan roh api, kan? Desak Xiao Yan setelah melihat King Yanjing berhenti di tengah jalan. Kalimat. Tentu saja tidak. Meskipun nenek moyang suku roh api sudah sangat tua, dia paling banter berada di tingkat tertinggi surgawi di tahap awal tahap malaikat, sementara Mahatian telah memasuki alam tertinggi surgawi di tahap tengah tahap malaikat. Saint Stage. Selain Mahatian, klan Maha Kuno juga memiliki 2 tetua tertinggi yang juga telah memasuki alam tertinggi Sengpintian. Sejauh yang saya tahu, kekuatan mereka lebih kuat dari Mahatian. Petik 2. Tidak hanya, klan Maha Kuno juga memiliki kekuatan magis tiada taraf yang terkenal di seluruh dunia. Ia juga termasuk di antara 36 kekuatan magis tiada taraf. Dalam hal kekuatan, tidak lebih buruk dari pagoda 8 Buddha saya, King Yanjing lanjutan. Begitu, Xiao Yan mengangguk ringan. Dia telah merasakan kekuatan 8 Buddha. Kekuatan-kekuatan magis tiada taraf yang dapat dibandingkan dengannya tidak boleh jauh lebih lemah, jadi dia tidak akan takut pada klan Maha Kuno. Meskipun warisan klan Maha Kuno sangat menakutkan, waktu yang dia habiskan di dunia 1000 besar tidaklah sia-sia. Jika mereka benar-benar ingin bertarung, dia pasti akan mengalahkan mereka bertiga bahkan tanpa bergantung pada perubahan di langit. Meskipun Xiao Yan tidak takut dengan klan Maha Kuno, dia tidak akan terlalu meremehkan lawannya. Oleh karena itu, setelah King Yanjing mengingatkannya, Xiao Yanhe juga segera memasangnya wilayah api tak berujung menjadi persiapan masa perang untuk mempersiapkan pertempuran yang akan datang, dan King Yanjing hanya tinggal di sana, dan kemudian masuk akal jika dia dan Mandala ditarik ke dalam sumpah Xian. Ketika dia tahu King Yanjing juga terkejut ketika seperti itu, sekelompok gadis kecil yang lucu berada di harem Xiao Yan. Kemudian dia melihat ke bawah pada sosoknya dengan rasa rendah diri. Pantas saja sikap Xiao Yan terhadapnya selalu tidak bagus, ternyata karena aku tidak cocok seleranya. King Yanjing melirik tubuh Ziyan dan yang lainnya, mengepalkan tinjunya, dan diam-diam memutuskan bahwa dia juga harus mengubah sosoknya menjadi sosok seperti itu, jika tidak, akan sulit baginya untuk memenangkan hati Xiao Yan lagi. Harus diakui, pada awalnya, King Yanjing tidak terlalu menyukai Xiao Yan. Setelah kepolosannya diambil olehnya, dia sangat membencinya dan ingin membunuhnya sepanjang waktu terlibat dalam kejahatan di luar wilayah. Setelah kembali ke wilayah klan, pria inilah yang sangat dia benci yang membawanya keluar dari pengepungan berulang kali, dan persepsinya terhadap Xiao Yan juga berubah lagi dan lagi. Bagaimanapun, beberapa orang pernah percaya bahwa jika 2 orang berada dalam situasi berbahaya yang sama, maka mereka dapat meningkatkan perasaan mereka satu sama lain dengan melalui pengalaman berbahaya ini bersama-sama. Meskipun Xiao Yan belum tentu terpengaruh oleh pengaruh eksternal semacam ini, tapi King Yanjing jelas jatuh ke dalam perangkap. Apalagi di saat-saat terakhir, Xiao Yan bahkan mengorbankan dirinya untuk melawan pengepungan beberapa kaisar iblis, hanya untuk mengirimnya kembali. Sejak saat itu, sosok Xiao Yan benar-benar terpatri di hati King Yanjing. Wilayah kali ini bukan hanya untuk memberikan informasi kepada Xiao Yan, tetapi juga karena saya ingin berbicara dengan Xiao Yan tentang pernikahannya. Dalam arti tertentu, King Yanjing adalah otak cinta yang lengkap. Jika dia jatuh cinta dengan seorang pria, bahkan jika dia adalah seekor semut dengan tingkat kultivasi yang sangat rendah, dia akan mengikutinya dengan sepenuh hati. Jadi dari kepindahannya ke Xiao Yan begitu hubungan dimulai, sudah ditakdirkan bahwa dia tidak akan pernah meninggalkan Xiao Yan lagi dalam hidup ini. Xiao Yan tentu saja tidak tahu bahwa dia secara tidak sengaja telah merebut hati wanita lain. Saat ini, dia sedang duduk di depan kuali obat, berkonsentrasi untuk memurnikan ramuan di kuali obat. Saat dia secara bertahap menyatukan bubuk yang diekstraksi dari setiap tanaman obat, gelombang energi yang kuat meledak dari kuali, dan aroma obat yang menakjubkan memenuhi seluruh ruangan bersama dengan gelombang energi suatu saat naik ke langit. Di atas pilar cahaya, ada sinar cahaya yang tak terhitung jumlahnya mengalir, dan akhirnya terkondensasi menjadi bentuk naga terbang dan burung phoenix, yang terlihat sangat aneh. Kekuatan pilar cahaya itu sangat menakutkan.
Di bawah dampaknya, itu benar-benar menyebabkan ruang di sekitarnya terdistorsi, dan akhirnya membentuk saluran luar angkasa. Jika itu adalah yang tertinggi surgawi biasa di sini, saya khawatir dia hanya bisa menonton tanpa daya itu merobek ruang dan melarikan diri, tapi Xiao Yan sudah bersiap. Tepat ketika hendak terbang, perisai energi transparan tiba-tiba muncul dan mencegatnya. Kemudian, dengan sedikit gerakan telapak tangan Xiao Yan, perisai cahaya dengan cepat menyatu, memadatkan semua aroma obat dan pancaran energi di sekitarnya, dan akhirnya berubah menjadi ramuan sebening kristal, mengambang dengan tenang, aroma obatnya melayang, dan suara samar naga dan burung phoenix terdengar, yang cukup misterius. Ramuan jenis ini persis seperti yang telah diteliti dan dirumuskan oleh Xiao Yan selama periode ini. Ini disebut Long Feng Tianzun dan, dari segi peringkat, ini dapat dianggap sebagai ramuan tingkat master suci sejati sederhana. Itu untuk meningkatkan kekuatan seseorang. Namun, dibandingkan dengan ramuan biasa, hanya keberadaan di tingkat penguasa surgawi yang dapat menahan kekuatan agung yang terkandung di dalamnya. Tetapi karena itu, efeknya terhadap peningkatan juga sangat menakutkan. Menurut perkiraannya, bahkan seorang ahli tertinggi tingkat suci yang meminum pil ini harusnya dapat meningkat ke tingkat tertentu bahkan jika dia tidak dapat secara langsung menembus A level, tapi itu cukup untuk menghemat kerja keras ratusan atau bahkan ribuan tahun. Dan jika Anda meminum ramuan ini ketika Anda akan menerobos, Anda dapat sangat meningkatkan peluang terobosan surgawi tertinggi, terutama surgawi tingkat suci di tingkat tertinggi. Tidak ada pil yang dapat memberikan efek pada orang-orang kuat di tingkat ini. Namun, pil naga dan Phoenix Tianzun yang disempurnakan oleh Xiao Yan sebenarnya dapat memberikan efek pada yang tertinggi yang surgawi. Jika menyebar, saya khawatir akan ada pil Tianzun yang tak terhitung jumlahnya. Pil yang paling kuat akan datang berbondong-bondong. Jika aku memperbaikinya sekarang, aku seharusnya bisa menembus tahap tengah kelas suci dalam waktu singkat. Xiao Yan melihat ke arah pil naga dan Phoenix Tianzun yang baru saja dilepaskan di tangannya dan bergumam dengan lembut. Dia seharusnya berada di puncak tahap awal Saint Grade sekarang. Tidak sulit baginya untuk menerobos ke tahap tengah Saint Grade dengan meminum ramuan ini. Namun, meskipun efek ramuan tingkat ini sangat kuat, ketahanannya juga sangat tinggi. Anda hanya dapat menyempurnakan satu ramuan seumur hidup, dan meminum ramuan kedua tidak akan berpengaruh ketika mencapai produk suci tahap selanjutnya, sehingga efek ramuan ini bisa maksimal. Tepat ketika Xiao Yan mengambil keputusan dan memasukkan pil naga dan Phoenix Tianzun di tangannya ke dalam botol batu giok, dia tiba-tiba menyadari bahwa aura yang sangat kuat yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba muncul di dekat domain api tak berujung, dan kemudian, telapak tangan hitam raksasa muncul jatuh dari langit, tiba-tiba muncul di atas seluruh wilayah api tak berujung seperti tangan dewa, menghantam istana di bawah dengan keras. Namun, pada saat ini, pola cahaya yang pekat tiba-tiba muncul, dan akhirnya berubah menjadi teratai cahaya emas raksasa, membungkus seluruh domain api tak berujung di dalamnya. Saat telapak tangan hitam raksasa itu jatuh, ia langsung terkena cahaya teratai tersebut. Rudal teratai terbang keluar, dan pada saat yang sama, suara kejutan datang dari langit, arah spiritual tingkat Grand Master Suci. Telapak tangan hitam raksasa ini awalnya ingin menghancurkan seluruh dunia tanpa akhir dengan kekuatan guntur, dan memaksa Xiao Yan keluar. Tanpa diduga, domain api tak berujung ini sebenarnya dilindungi oleh formasi spiritual tingkat Master Besar. Bahkan dengan kekuatannya, sulit untuk menembus formasi spiritual suci ini. Jika mereka menyerang bersama, bahkan formasi Roh Kudus tidak akan pernah bisa menghentikan mereka. Pemimpin klan Maha Kuno yang bermartabat benar-benar melakukan serangan rahasia seperti itu. Dia benar-benar jujur. Saat Mahatian dan yang lainnya hendak terus menyerang formasi spiritual, sosok Xiao Yan tiba-tiba muncul di kehampaan dan melihat ke arah suatu ruang, di mana ada sosok yang tersembunyi di ruang itu. Keluarlah, aku sudah lama menunggumu. Terima kasih sudah mendengarkan kakak dan yang sudah subscribe. Untuk yang belum subscribe yuk subscribe kakak dan yang minat support jadi member klik tombol gabung kakak. Semua cerita sudah Mimin simpan di playlist supaya bisa kakak ikuti. Bila suka cerita Mimin jangan lupa subscribe channel Mimin dan share channel Mimin ke seluruh penjuru benua. Terima kasih.